Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang menggerogoti kesehatan mental dan emosimu, tapi kamu tidak tahu apa penyebabnya? Atau mungkin kamu menyadari bahwa sifat-sifat tertentu membuat hidupmu lebih sulit dan bahkan membuat orang-orang menjauh. Di video ini, kita akan mengupas tuntas beberapa sifat buruk yang secara ilmiah terbukti merusak fungsi otak, mengganggu kesehatan emosional, dan bahkan membuat hidup kita terasa lebih berat. Dan di akhir video ini, kamu akan memahami kenapa sifat-sifat ini penting untuk kita hindari demi menjaga kesehatan mental. Kita mulai dengan sifat pertama, yaitu sifat sombong. Sombong atau merasa lebih unggul dari orang lain mungkin terlihat sepele, tapi tahukah kamu, psikologi modern menunjukkan bahwa sifat sombong sebenarnya merusak prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab untuk penilaian dan pengambilan keputusan. Saat kita sombong, kita cenderung mengabaikan masukan dari orang lain, menganggap diri selalu benar. Prefrontal cortex ini juga berfungsi dalam kontrol diri dan empati. Ketika sifat sombong berkembang, empati kita berkurang. Kita jadi sulit memahami perasaan orang lain. Hasilnya, kita kehilangan hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang lain. Lalu, ada sifat takabur atau terlalu membanggakan diri sendiri, yang seringkali membuat seseorang merasa lebih tinggi dari siapapun di sekitarnya. Dalam dunia psikologi, takabur bisa dihubungkan dengan apa yang disebut egocentric bias, atau kecenderungan untuk menganggap sudut pandang kita sebagai yang paling penting. Ini berbahaya karena memperbesar risiko pengambilan keputusan yang salah dan perilaku yang tidak rasional. Orang yang takabur biasanya lebih sulit menerima kritik dan masukan dari orang lain. Hasilnya, ia malah tertinggal dalam perkembangan diri dan menjadi sosok yang dijauhi karena dianggap sulit bekerja sama. Kemudian ada sifat tamak atau keinginan yang berlebihan untuk memiliki segala sesuatu. Sifat ini bukan hanya membuat kita terlihat buruk di mata orang lain, tetapi juga merusak otak kita. Dalam kajian neuroscience, ketamakan sebenarnya mengganggu regulasi dopamin, yaitu hormon kebahagiaan. Ketika kita hanya terfokus pada keinginan materi, otak kita menjadi terbiasa mengejar kepuasan sesaat yang tidak pernah cukup. Otak akan memproduksi dopamin secara berlebihan, tetapi efeknya hanya sesaat, dan kemudian kita merasa kosong kembali. Ini artinya, semakin tamak kita, semakin besar kemungkinan kita merasa tidak puas dalam hidup, walau sudah mendapatkan banyak kenikmatan. Selanjutnya adalah sifat iri dan dengki. Sifat ini sering tidak terasa hadir dalam hati. Sangat penting untuk kita ketahui bahwa secara ilmiah, ternyata sifat ini sangat berbahaya bagi keseimbangan otak kita. Ketika kita merasa iri, otak kita sebenarnya memproduksi lebih banyak hormon stres seperti kortisol. Kortisol yang tinggi ini tidak hanya menurunkan mood kita, tetapi juga melemahkan kesehatan fisik, menghambat sistem imun, dan bahkan mengganggu tidur kita. Efek jangka panjangnya, kita akan menjadi lebih rentan terhadap gangguan kecemasan dan depresi. Dengki juga membawa efek serupa. Rasa benci dan kemarahan yang muncul dapat mengganggu produksi neurotransmitter positif, seperti serotonin yang penting untuk kebahagiaan.
Ini alasan ilmiah mengapa orang yang selalu iri dan dengki sulit merasakan ketenangan. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Look at the sign! Let us see the sign! Berikutnya ada sifat hasud, yang merupakan tindakan mengadu domba orang lain. Hasud adalah sifat yang membuat kita kehilangan kesadaran diri atau self-awareness. Ketika kita terus-menerus berfokus pada kelemahan orang lain dan menebar gosip, kita justru menumpulkan kemampuan kita untuk introspeksi atau memahami diri kita sendiri. Hasilnya, kita justru semakin cemas, mudah gelisah, dan sulit mengembangkan diri karena perhatian kita terlalu terfokus pada orang lain. Dan akhirnya, sifat benci dan dendam yang tidak hanya menggerogoti hati kita, tapi juga membakar kesehatan emosional dan fisik. Studi menunjukkan bahwa perasaan benci dan dendam meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, seperti tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Ini karena emosi negatif yang kuat dapat memicu respons tubuh yang disebut fight or flight, membuat sistem saraf kita tegang terus-menerus. Sifat-sifat buruk ini bukan hanya membuat kita dijauhi, tetapi juga merusak keseimbangan otak dan hati kita. Mulai hari ini, cobalah lepaskan satu demi satu sifat ini. Kita akan mulai merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan hubungan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Mari kita sama-sama bangun hidup yang lebih baik dan sehat. Sampai jumpa di video berikutnya.